Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai tentang manfaat ketersediaan dan kendala penggunaan masker. Nah, di sini narasumbernya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Linanda Fatriani. Saya dari mahasiswi kebidanan tingkat 3 di Akademi Kebidanan Bandung, Yayasan Ciara Putri. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama. Saya mau bertanya, manggilnya Teteh Linanda aja ya. Menurut Teh Linanda, seberapa penting sih masker untuk keadaan seperti ini? Mengingat sekarang kan sedang gencar-gencarnya gitu pandemi virus COVID-19 Ya, jadi penggunaan masker itu sangat penting. Meskipun sekarang kan dari pemerintah juga sendiri udah ada anjuran untuk memakai masker, meskipun yang dianjurkan itu adalah masker kain, karena untuk masker medis dan masker N95 itu diutamakan untuk yang medis dulu, yang berada di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan lainnya. Jadi kalau misalkan setidaknya masker kain itu bisa menyaring sampai 70% jika diselepi oleh tisu, dan perawatan masker kain itu sendiri baik, kayak misalnya mencucinya sehari sekali misalkan, atau enggak lebih baik itu maksimal 4 jam sehari, langsung ganti, langsung dicuci. Oh gitu ya. Terus kalau misalkan menurut Teh Linanda, penting gak sih kalau misalkan kita pakai masker? Kan kalau misalkan sekarang tuh kayak kita lagi bener-bener pandemi virus corona kan lagi marak banget ya. Kalau misalkan sebelum adanya pandemi virus corona itu, menurut Teh Linanda penting gak sih kalau misalkan kita pakai masker itu? Kalau menurut saya sendiri, saya lebih suka memakai masker meskipun itu berada di apalagi berada di kerumunan banyak orang, karena nggak tahu ya, sekarang sebenarnya udara Indonesia itu sudah tercemar juga sama virus TBC. Tapi karena masyarakat Indonesia sendiri itu sudah mempunyai vaksin, bukan vaksin, dikasih imun dari luar kan, waktu pas misalkan pas umur 1 bulan itu kan dikasih vaksin BCG. Nah itu untuk jadi sebenarnya vaksin itu buat memayungi, jadi meskipun bukan, kita tidak akan bisa tersebar, mencegah, tapi meskipun sudah terkenanya pun tidak akan separah yang tidak divaksin kayak gitu. Jadi menyaring debu itu juga kan lebih baik ya. Terus polisi di Indonesia di luar sana juga kan sangat buruk, jadi menurut saya penting memakai masker. Oke. Saya juga bertanya, bagaimana cara Teh Linanda memakai dan membuang masker bekas pakai dengan baik dan benar? Nah, di sini ada masker ya, sudah disediakan. Ini adalah masker buat bagian luar. Ada beberapa yang bilang kalau misalkan yang ini tuh harus di luar buat orang yang sehat, dan ini buat orang yang tidak sehat yang di luar. Sebenarnya tidak mau yang sakit mau yang sehat, pemakaian masker itu tetap ini yang di luar. Soalnya kenapa? Ini tuh kalau misalkan dari luar ada debu atau cairan, ini tuh karena ininya ke bawah, jadi dia bakal otomatis gravitasinya ke bawah. Kalau ini buat pemakaian dari dalam, soalnya kan kita bicara biasanya pastilah ada droplet yang keluar. Ini karena ininya ke atas, ininya tuh bakal menyaring, jadi nyimpan di sini, jadi nggak dibuang keluar langsung. Nah itu untuk pemakaian masker. Nah tadi ditanyakan juga buat buangnya, cara buang. Nah kalau untuk cara buangnya, kalau buat masker medis itu diwajibkan untuk disobek atau dirusak, soalnya ditakutkan ada oknum tertentu yang kan banyak mendaur ulang. Apalagi sekarang kan masker lagi mahal-mahalnya, jadi disarankan langsung disobek aja, nggak usah dicuci, kecuali masker kain. Nah kalau misalkan masker kain itu maksimal pemakaiannya 4 jam dan harus dicuci. Kalau bisa lebih bagus itu udah dicuci terus pakai air panas. Oh iya, biar ini ya, biar safety juga. Terus ke pertanyaan selanjutnya, dan keadaan sekarang ini seberapa berbahayanya gitu COVID-19 ini, dan apa saja menurut Teteh sendiri manfaat masker tersebut, dan apakah masker udah benar-benar bisa ngelindungin kita dari virus corona gitu? Kalau misalkan penting mau pakai masker, sudah jauh dari tadi sangat penting, apalagi dalam wabah seperti ini. Kalau misalkan menyangkut si maskernya bisa mencegah kita terpapar dari virus corona nggak sih? Belum tentu. Soalnya masker ini aja sebenarnya tidak dianjurkan untuk virus corona ini. Ini tuh biasanya ini tuh tahan air. Biasanya suka dipakai buat di ruang operasi, biar enggak menciprat terus menyerap ke muka dokter atau yang sedang ini. Nah sebenarnya masker yang paling baik untuk digunakan COVID itu yang N95 itu
pun juga cuman bisa menyaring 95%. Jadi nggak keseluruhan, tapi ya maksudnya bermanfaat aja gitu. Itu yang paling baik. Tapi itu masker yang paling baik untuk corona. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, seberapa efektifkah kain masker menahan virus? Kan sekarang kalau misalkan kemarin berita-beritanya kita harus memakai masker kayak gini nih ya. Nah sekarang si pemerintah terus berubah lagi, jadi sekarang lebih diutamakan untuk semua masyarakat menggunakan masker kain. Nah kalau misalkan untuk efektifnya itu kayak gimana sih masker kain itu? Sebenarnya masker kain itu tidak efektif, tapi daripada tidak memakai masker, mending memakai masker kain. Nah ditambah satu lagi, kalau misalkan maskernya itu bisa dilapisi oleh tisu di dalamnya ya? Ya jadi itu kan lebih banyak. Jadi misalkan, jadi si virus atau debu itu nggak langsung main masuk aja gampang. Kalau misalkan pakai masker kan, kalau lagi ada tisunya, pasti setidaknya ada pelindung yang lebih. Kemudian ya untuk ketersediaan nih, kan di saat pandemi kayak gini kan awalnya masker itu banyak dijual di Alfamart kayak, atau mungkin di ya setiap kayak grosir kayak gitu pasti ada ya, apotek. Nah sekarang kan udah jarang karena emang si masyarakat tuh berbondong-bondong buat beli, menimbun apa gimana gitu. Nah kalau misalkan menurut Teh Linanda itu di saat pandemi virus corona ini tanggapan Teteh gimana gitu tentang ketersediaan masker saat ini gitu, mengingatkan kalau misalkan Teh Linanda itu sebagai bidan ya. Jadi ya gimana gitu ketersediaannya gitu. Ini kan sebenarnya ketersediaan di luaran itu tergantung masyarakat. Kalau misalkan masyarakat ini panik buying gitu, jadi beli sampai berdus-dus, terus padahal dia itu masih masyarakat. Menurut saya jangan sampai seperti itu, mending jadi tolong sediakan juga buat yang lain medis. gitu, Diusahakan yang medis dulu, soalnya kan masker itu juga sebenarnya tidak diperlukan kalau misalkan di dalam rumah. Kalau rumahnya emang bersih dan tidak ada riwayat keluarga yang mempunyai masalah penyakit tentang pernapasan atau paru-paru. Nah itu tuh sebenarnya nggak harus pakai masker. Makanya pemerintah juga kan mengajukan untuk social distancing supaya menekan kebutuhan masyarakat untuk memakai masker. Sekarang kan sudah mulai direstok lagi kan masalah masker. Makanya sekarang masyarakat lebih dianjurkannya untuk memakai masker kain. Jadi biar masker medis yang seperti ini tuh bisa tersedia lagi di luaran sana. Ya. Terus untuk pertanyaan terakhir nih ya, apa sih yang menjadi kendala masyarakat dalam penggunaan masker gitu? Yang menjadi kendala biasanya karena tidak tersedianya produk itu. Jadi kadang juga terkendala karena misalkan jauh dari tempat alat kesehatan, dari apotek, jadi mungkin sulit juga untuk mendapatkan masker itu sendiri. Apalagi kan tidak semua masyarakat Indonesia itu tinggal di perkotaan ya, beberapa juga di desa. Jadi kalau misalkan tidak ada masker medis, tidak ada masker kain, boleh memakai kain apapun asal melindungi hidung dan mulut. Baik, seperti itu mungkin wawancara dari kami. Mungkin kesimpulannya sebenarnya masker itu ya sangat penting gitu buat kita, mengingat sekarang sedang marak-maraknya virus corona gitu, virus COVID-19. Dan di samping itu juga sebelumnya memang masker itu sangat penting ya Teh, untuk mengingat kan kita nggak tahu apa sih orang-orang di sekeliling kita punya penyakit atau gimana. Dan untuk mencegah apa sih tertularnya penyakit, nah kita harus memakai masker gitu ya. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.